Terjadi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan di pinggiran Jakarta. Hal ini adalah akibat dari mudik lokal di momen Idul Fitri. Sejumlah warga yang melakukan mudik lokal melintas di ruas Jalan Raya Bogor. Pemudik lokal dari arah Jakarta menuju Depok dan sebaliknya memadati ruas jalan sejak Sabtu siang. Mereka mulai bersilaturahmi ke rumah sanak saudara di area Jabodetabek usai melaksanakan sholat Id. Para pemudik lokal ini didominasi kendaraan roda 2. Di hari Lebaran, jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya wilayah Purwakarta, Jawa Barat, dipadati pemudik motor. Warga memilih mudik hari ini agar tidak terjebak macet di perjalanan. Ribuan sepeda motor memadati jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya wilayah Sasak Besi, Kabupaten Purwakarta. Antrean didominasi pemudik dari Purwakarta, Karawang, dan Subang dengan tujuan Cianjur, Garut, dan lainnya. Antrean sepeda motor mengular hingga Kampung Cipasan, Purwakarta. Hal ini juga diperparah dengan banyaknya mobil pribadi. Kepadatan di jalur arteri Jakarta-Bandung diperkirakan akan terjadi hingga esok hari. Hari pertama Lebaran, ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek kembali dipadati ribuan kendaraan. Dari pantauan udara, kendaraan merayap mulai dari kilometer 48 hingga lebih dari 10 km ke arah belakang. Arus kendaraan dari arah Jakarta dan wilayah Jabodetabek terus memadati kedua ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Mayoritas pengendara menuju ke arah gerbang tol Cikatama untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa. Kepadatan terpantau mulai dari kilometer 48. Dan untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian dari Polres Karawang memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Langkah ini terbukti mampu mengurai kemacetan secara bertahap. Sementara itu untuk ruas kilometer 66 hingga kilometer 70 masih terpantau lancar. Di hari Idul Fitri, suasana arus lalin di ruas tol Japek tepatnya di kilometer 57 terpantau ramai lancar dan normal. Belum terlihat adanya kepadatan kendaraan seperti hari-hari sebelumnya menjelang Idul Fitri. Kepadatan kendaraan terlihat di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang keluar tol layang MBZ dan kendaraan di tol Japek. Sedangkan untuk rest area 57, terlihat adanya antrean kendaraan yang akan masuk ke rest area 57 untuk mengisi BBM ataupun hanya sekedar mampir untuk makan dan istirahat. Arus kendaraan yang terlihat ramai diperkirakan adalah masyarakat yang akan berlibur, bersilaturahmi ke kerabat ataupun pemudik yang baru menjalankan mudik pada hari ini. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini arus mudik Lebaran 2026. Dan kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Muharlin di Jalan Raya Lingkar Gentong di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat malam Muharlin, silakan dengan laporan Anda. Selamat malam Siva dan juga pemirsa. Untuk kondisi dan situasi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, kondisinya sejak siang sampai dengan malam hari ini masih terpantau normal dan cenderung sepi. Kami juga tidak melihat adanya kepadatan ataupun peningkatan mobilitas kendaraan, baik itu pemudik maupun kendaraan yang hendak pulang dari perjalanan mudik. Dan nantinya untuk fokus dari arus lalu lintas di Lingkar Gentong ini sendiri akan difokuskan selepas Hari Raya Idul Fitri, yakni mengenai arus balik yang mana diprediksi lonjakan kendaraan pada masa arus balik akan terjadi pada puncak masa arus balik
terhitung setelah 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk mengurai atau mengantisipasi nantinya kepadatan yang bisa berkemungkinan terjadi di jalur selatan Lingkar Gentong ini, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan juga Polres Garut ini sudah berkoordinasi dan juga telah memberlakukan atau terkait dengan skema nantinya yang akan diberlakukan ketika terjadi kemacetan di Lingkar Gentong ini, diantaranya memberlakukan sistem buka tutup jalur dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat, kemudian memberlakukan sistem satu arah atau one way jika kemacetan ini terjadi lebih dari 5 km. Dan selain itu untuk memantau dan juga memastikan keamanan serta keselamatan bagi para pemudik yang hendak pulang, pihak kepolisian juga telah memasang sejumlah CCTV di sepanjang jalur Lingkar Gentong dan juga mendirikan sejumlah pos-pos terpadu yang mencakup pos keamanan, pos keselamatan dan juga pos kesehatan yang diperuntukkan untuk bagi para pemudik yang kelelahan begitu di jalan. Anda bisa singgah dan juga bisa beristirahat sejenak di pos-pos yang telah disediakan oleh pihak kepolisian, di mana di pos-pos tersebut sudah disediakan sejumlah fasilitas kesehatan dan juga fasilitas hiburan bagi Anda yang membawa keluarga serta anak-anak. Dan untuk diperhatikan juga, ini kami himbau bagi nantinya Anda yang akan melakukan perjalanan arus balik dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat agar memperhatikan kondisi kendaraan Anda, mulai dari melakukan pengecekan kendaraan, pengecekan roda-roda kendaraan, pengecekan sistem pengereman, dan juga memastikan kondisi Anda yang terutama yang berkendara atau mengemudi ini dipastikan kondisinya harus dalam kondisi sehat dan juga fit agar bisa lancar di perjalanan. Begitu mengingat kondisi medan jalan di jalur Lingkar Gentong ini memang cukup ekstrim, Siva dan juga pemirsa, di mana banyaknya tanjakan dan juga turunan yang cukup ekstrim, kemudian tikungan tajam yang kami harus mengimbau bagi para pemudik ini harus berhati-hati dan serta waspada agar bisa selamat sampai dengan tujuan. Siva. Baik, terima kasih Muharlin dari Lingkar Gentong, Jawa Barat. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, maksud kami hari pertama Lebaran jalan arteri di kota Bandung macet parah. Kemacetan yang cukup panjang ini mengular hingga beberapa kilometer. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Ujung Berung hingga persimpangan Cikutra, Kota Bandung. Dua ruas jalan arteri tersebut dipadati kendaraan warga dari dalam maupun dari luar Kota Bandung. Kemacetan terjadi karena banyaknya warga bepergian setelah menunaikan sholat Id. Selain itu, kemacetan juga disebabkan karena warga yang melakukan tradisi halal bihalal ke rumah sanak saudara. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian melakukan rekayasa jalan di Simpang Cicahem yang mengarah ke Jalan PHH Mustafa. Personil melakukan penarikan dari arah timur menuju ke barat. Situasi sampai saat ini membludak hari ini dari arah timur menuju barat. Seperti yang bisa dilihat dari arah timur menuju barat, sekitar dari timur ke arah barat diperkirakan ada sekitar 3 kilo kemacetan dari menuju ke baratnya. Kemacetan diprediksi akan terus terjadi hingga 3 hari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.